Di sebuah desa kecil di pinggir pantai Sukabumi, hiduplah sepasang suami istri bernama Dadang dan Mary. Mereka menjalani hari-hari dengan sederhana, mengandalkan sebuah warung makan kecil di dekat jalan utama. Warung itu dulu menjadi sumber penghidupan mereka, tapi sejak beberapa bulan terakhir, pengunjung semakin jarang datang. Kursi-kursi kosong, panci berisi sayur basi, dan aroma nasi yang terbuang menjadi saksi bisu betapa sepinya usaha mereka. Hidup Dadang dan Mary semakin berat, hutang menumpuk, tagihan demi tagihan datang silih berganti. Malam hari, ketika orang lain sudah terlelap, pasangan ini justru masih terjaga, memikirkan cara agar bisa bertahan esok. Mary, yang tengah mengandung 7 bulan, hanya bisa menahan tangis di pojok kamar. Dadang yang biasanya tegar, kini mulai merasa putus asa. Suatu malam di tengah kebimbangannya, Dadang bertemu dengan seorang tetua desa bernama Aki Hasan. Sosok tua dengan sorot mata tajam, berpakaian sederhana namun berwibawa. Banyak orang mengatakan bahwa Aki Hasan adalah seorang dukun spiritual yang konon bisa membuka jalan bagi mereka yang ingin kaya secara cepat. Dadang, yang terhimpit keadaan, akhirnya terbujuk untuk mendengarkan. "Ada jalan, Dang," ucap Aki Hasan dengan suara berat. "Tapi jalan ini bukan untuk orang yang lemah iman. Kau dan istrimu harus siap menanggung akibatnya." Dadang terdiam, pikirannya bercampur antara takut dan harapan. Mary sebenarnya menolak keras, tapi Dadang bersikeras. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara agar keluarganya terbebas dari lilitan utang. Beberapa hari kemudian, Dadang dan Mary dibawa oleh Aki Hasan ke pantai Karanghawu, tempat yang dikenal angker sekaligus sakral. Malam itu bulan purnama bersinar terang, namun suasana di pantai terasa berbeda. Ombak memecah karang dengan suara menderu, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar lautan. Ritual pertama pun dimulai. Sesajen berupa ayam hitam kemenyan, dan bunga 7 rupa diletakkan di atas karang yang menjorok ke laut. Dadang diminta membaca mantra-mantra, sementara Mary diminta berdiri di sampingnya, menggenggam erat kain putih sebagai simbol pengabdian. Angin malam bertiup kencang, membuat api lilin kecil bergetar hebat. Mary merasakan ada yang tidak wajar. Sesekali ia melihat bayangan hitam berkelebat di antara ombak, suara-suara aneh berbisik di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Namun Dadang tetap teguh seakan terhipnotis oleh janji manis Aki Hasan. Dan benar saja, setelah ritual itu, warung mereka mendadak ramai. Orang-orang berdatangan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menarik mereka untuk makan di sana. Uang mulai mengalir, Dadang tersenyum lega. Dan Mary pun, meski masih diliputi rasa takut, sedikit merasa tenang, karena kebutuhan hidup tercukupi. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Tepat 3 bulan setelah ritual, keadaan kembali seperti semula. Warung perlahan sepi, pelanggan menghilang, dan utang mulai menumpuk lagi. Dadang murka. Ia merasa dikhianati. Malam itu juga, ia kembali menemui Aki Hasan dengan wajah penuh amarah. Aki Hasan hanya tersenyum tipis. "Aku sudah bilang, Dang, jalan ini bukan jalan singkat. Jika kau ingin benar-benar kaya, ada satu cara lagi. Cara yang lebih kuat, tapi juga lebih gelap. Kau harus pergi ke Gunung Julis, tempat siluman ular raksasa bersemayam. Di sanalah kekayaan sejati menunggu." Mary yang mendengar itu langsung merinding. Gunung Geulis bukanlah tempat biasa. Nama gunung itu terkenal dengan kisah mistis, ular gaib, dan ritual pesugihan yang memakan korban. Namun Dadang, yang buta oleh ambisi, tidak memikirkan risiko. Ia hanya melihat satu hal, harapan akan kehidupan baru yang lebih kaya. Dan disitulah awal petaka yang sebenarnya. Setelah gagal mempertahankan warung meski sudah menjalani ritual di pantai Karanghawu, Dadang semakin terjerat dalam ambisi. Ia merasa sudah terlambat untuk mundur. Utang menekan, rasa malu menghantui, dan harga dirinya seolah terinjak-injak. Maka ketika Aki Hasan menawarkan jalan baru, ritual pesugihan di Gunung Geulis, Sumedang Dadang langsung mengiyakan. Mary hanya bisa menangis. Kandungannya sudah berusia 7 bulan. Tubuhnya semakin lemah, tapi suaminya tidak peduli. Malam itu, dengan bekal seadanya, mereka berangkat menempuh perjalanan menuju gunung yang konon dihuni oleh siluman ular raksasa. Sepanjang jalan, Dadang berulang kali meyakinkan istrinya, "Tenang, Mary, semua ini untuk masa depan kita. Setelah ini kita tidak akan miskin lagi." Tapi Mary hanya diam, hatinya digelayuti firasat buruk. Sesampainya di kaki gunung, mereka disambut sosok perempuan tua berjubah hitam bernama Ibu Echin. Konon, dialah juru kunci gua sakral di Gunung Geulis. Senyumnya tampak ramah, namun tatapan matanya menusuk hingga membuat Mary bergidik. "Tak usah takut, Nak," ucap Ibu Echin pelan. "Ritual di sini berbeda. Bacaan kita tetap Al-Quran, hanya perlu pengabdian. Selama kalian betul, kalian akan selamat." Mary sedikit lega mendengar ada bacaan Al-Quran, tapi entah mengapa rasa takutnya tidak juga hilang. Dadang sebaliknya semakin yakin. Baginya, ini adalah pertanda bahwa jalannya benar. Mereka kemudian dibawa ke sebuah gua besar bernama Goa Balai. Mulut gua itu menganga lebar, dengan batu-batu runcing menjuntai seperti taring monster.
Di sekitar gua, udara terasa lebih dingin, dan suara serangga malam seakan lenyap. Ibu Echin memimpin mereka masuk. Sesajen berupa kain putih, kelapa hijau, dan bunga ditaruh di tengah gua. Lalu lilin-lilin kecil dinyalakan, menerangi ruangan yang lembab dan berbau tanah basah. Ritual pembuka dimulai. Dadang diminta duduk bersila di depan sesajen, sementara Mary yang hamil besar dipaksa ikut serta. Tangannya digenggam, lalu ditutup kain putih. Ini bentuk pengabdian istri pada suami, kata Ibu Echin. Kalian berdua harus sejalan agar pintu rezeki terbuka. Mary merasa sesak. Dalam doanya, ia hanya memohon keselamatan bagi janin yang dikandungnya. Namun di sela-sela bacaan doa, ia mulai melihat sesuatu yang aneh. Bayangan melata di dinding gua. Sekilas, ia melihat mata merah menyala di kegelapan. Dadang tidak menyadarinya. Ia larut dalam mantra-mantra yang dibisikkan Ibu Echin. Ritual berlangsung hingga tengah malam. Setelah sesajen diletakkan dan doa dipanjatkan, mereka diperbolehkan pulang. Namun sejak keluar dari gua itu, Mary merasa ada sesuatu yang mengikuti. Dalam perjalanan menuruni gunung, angin malam terasa menusuk tulang. Mary mendengar bisikan samar, suara mendesis seperti ular. Ia menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri, kosong. Tapi suara itu semakin dekat. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul bayangan raksasa. Mary menahan napas ketika matanya menangkap wujud menyerupai ular besar, hitam berkilau, dengan mata merah menyala. Sosok itu hanya muncul sekilas, lalu lenyap. Mary menjerit, namun Dadang menahannya. Itu hanya bayangan. Jangan takut. Tapi Mary tahu apa yang ia lihat nyata. Saat mereka hampir sampai di kaki gunung, Mary kembali terperanjat. Ia menoleh ke arah Ibu Echin, yang berjalan di depan dengan tongkat kayu. Sekilas wajah perempuan tua itu berubah, bibirnya terbelah, lidahnya bercabang, matanya bersinar hijau, menyerupai seekor ular. Mary terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Malam itu, Mary benar-benar sadar mereka baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang tak akan mudah ditutup kembali. Sejak malam ritual di Gua Balai, Mary tidak pernah merasa tenang lagi. Bayangan ular raksasa yang menatapnya, dengan mata merah, menyala terus menempel di kepalanya. Bahkan wajah Ibu Echin yang sempat berubah menyerupai ular masih jelas terbayang. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Mary sudah merasakan bahwa sesuatu mengikutinya. Dan ternyata, it's benar. Di rumah sederhana mereka, Dadang mulai menjalani tirakat. Ia mengikuti petunjuk Aki Hasan dan Ibu Echin. Berpuasa, berdiam diri, dan membaca doa-doa tertentu selama 40 malam. Dadang begitu fokus pada tirakatnya, sampai ia tidak lagi memperhatikan kondisi Mary. Mary, yang tengah hamil 7 bulan, justru semakin merasakan gangguan. Malam pertama setelah ritual, ia terbangun karena mendengar suara bisikan, samar-samar seperti suara mendesis. Saat menoleh ke arah sudut kamar, ia melihat seekor ular hitam kecil bergelung. Tapi ketika ia berkedip, ular itu lenyap. Hari demi hari, teror semakin jelas. Mary selalu bermimpi buruk. Mimpi yang sama, berulang kali. Dirinya berada di sebuah hutan gelap, dikejar oleh ular hitam besar. Ia berlari sekuat tenaga, tapi ular itu selalu ada di belakangnya. Lidahnya menjulur, siap melahap. Setiap kali terbangun, tubuh Mary basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Siang hari pun tak luput dari gangguan. Ketika memasak, Mary merasa ada yang mengawasi dari balik pintu dapur. Saat mencuci piring, bayangan hitam berkelebat di kaca jendela. Suara langkah kaki terdengar di lorong rumah. Meski Dadang jelas masih duduk berzikir di kamar depan, Mary ingin bercerita kepada suaminya, tapi setiap kali ia membuka mulut, Dadang hanya menjawab singkat, "Jangan ganggu aku, Mary, semua ini demi kita." Seakan-akan tirakat lebih penting daripada keselamatan istri dan anaknya. Hari ke-10 setelah ritual, teror mencapai puncaknya. Malam itu Mary merasa janinnya bergerak aneh. Tendangan-tendangan kecil yang biasanya membuatnya tersenyum kini berubah menjadi rasa sakit luar biasa. Perutnya terasa diremas dari dalam. Mary memegangi perutnya, wajahnya pucat. Di kamar ia melihat bayangan ular hitam merayap di dinding, mendekatinya. Sosok itu semakin jelas, tubuh panjang berkilau. Mata merah menyala, lidah bercabang menjulur. Mary menjerit sekuat tenaga, namun Dadang tidak bergeming. Ia tetap duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya komat kamit. Mary sadar ia tidak bisa bertahan di rumah itu. Dengan tubuh lemah, ia memutuskan untuk mengungsi ke rumah ibunya. Semalam itu juga, dengan langkah terhuyung ia keluar rumah. Dadang sempat menoleh tapi tidak menghentikannya. Baginya, tirakat jauh lebih penting. Namun Mary salah besar jika mengira teror akan berhenti. Sesampainya di rumah ibunya, gangguan justru semakin kuat. Suara bisikan ular kini terdengar lebih jelas. Bayangan hitam mengikuti kemanapun ia pergi. Dan malam itu, di tengah ketakutan yang memuncak, Mary masuk ke kamar mandi. Saat membungkuk untuk membasuh wajah, ia melihat pantulan di cermin. Bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah seekor ular hitam besar menatap balik.
Mary menjerit histeris, mundur beberapa langkah, lalu tergelincir. Tubuhnya terjatuh keras, perutnya menghantam lantai dingin kamar mandi. Jeritan Mary menggema, diikuti tangisan panjang yang memilukan. Malam itu, teror yang ia alami berubah menjadi malapetaka nyata. Jeritan Mary malam itu membuat tetangga berdatangan. Tubuhnya yang lemah segera dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menggenggam perutnya yang sakit luar biasa. Air matanya tak berhenti mengalir. Ada firasat buruk di hatinya, firasat yang tak ingin ia percaya. Sesampainya di ruang bersalin darurat, dokter dan perawat segera bergegas. Mary dipindahkan ke ranjang, alat-alat medis dipasang, dan wajah dokter tampak tegang. Beberapa menit kemudian, kabar yang paling ditakutinya pun terucap. Janin dalam kandungannya telah meninggal. Mary terdiam. Dunia seakan runtuh menimpanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Rasa sakit fisik yang ia derita seketika kalah oleh luka batin yang jauh lebih dalam. Bayinya, harapan kecil yang selama ini ia jaga, telah tiada. Namun di balik kesedihan itu, perlahan sebuah kesadaran pahit muncul. Mary teringat pada ritual di gua balai. Sesajen doa-doa aneh, dan penampakan ular hitam yang terus menghantuinya. Ia mulai menyusun potongan-potongan kejadian. Dan ia sadar, kematian anaknya bukan kebetulan. Itu adalah tumbal, harga yang harus dibayar atas ambisi Dadang. Hatinya mendidih oleh amarah. Mary merasa dikhianati. Suami yang seharusnya melindunginya justru membawa mereka ke jalan gelap. Hari berganti malam. Sementara Mary masih terbaring lemah di rumah sakit, Dadang akhirnya menyelesaikan tirakatnya. Selama 40 malam ia menahan lapar, menjaga doa, dan melakukan apa yang diperintahkan Aki Hasan. Dengan penuh keyakinan, ia kembali ke rumah, berharap akan segera menemukan tanda-tanda kekayaan datang. Namun rumah itu sunyi. Tak ada Mary, tak ada suara. Warung pun tetap sepi. Dadang kebingungan. Ia pergi mencari istrinya dan barulah ia mendengar kabar di rumah sakit. Dengan langkah tergesa, ia masuk ke ruang perawatan Mary. Di sana ia melihat istrinya berbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dadang mencoba mendekat, tapi Mary menatapnya dengan tatapan tajam penuh luka. "Anak kita sudah mati, Dang," ucap Mary lirih, suaranya pecah. "Kau tahu kenapa? Karena tumbal pesugihanmu." Dadang terperangah. Ia mencoba membantah, tapi lidahnya keluh. Mary menangis semakin keras, menumpahkan semua kesedihan dan kekecewaannya. "Aku sudah cukup. Kau bukan suami, kau pengkhianat. Kau lebih memilih pesugihan daripada keluargamu. Aku tak mau lagi hidup bersamamu." Kata-kata itu menusuk dada Dadang lebih dalam daripada pisau. Ia mencoba meraih tangan Mary, tapi istrinya menarik diri. "Cukup, Dang. Aku ingin cerai. Aku akan tinggalkan kau bersama semua kebodohanmu." Malam itu Dadang benar-benar kehilangan segalanya. Bukan hanya janin yang tak pernah lahir, tapi juga kepercayaan dan cinta istrinya. Mary memilih pergi, memutuskan semua hubungan dengan lelaki yang telah menjerumuskannya ke jurang kesengsaraan. Dan Dadang hanya bisa terdiam, bingung, tidak mengerti bahwa kekayaan yang ia kejar justru telah menelan kebahagiaannya sendiri. Malam itu menjadi titik balik. Mary benar-benar meninggalkan Dadang. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia pulang ke rumah ibunya dan memutuskan untuk tidak lagi kembali. Baginya sama dosa berakhir. Ia kehilangan anak yang dikandung, kehilangan kepercayaan pada suaminya, dan kehilangan masa depan yang dulu ia bayangkan. Sementara itu Dadang kembali ke rumah sendirian. Rumah yang biasanya ramai dengan suara istrinya kini hening, kosong, sepi. Ia duduk di kursi kayu dekat warung yang telah lama tak berpengunjung. Angin malam berembus membawa aroma asin laut dari kejauhan. Dadang menatap panci-panci kosong di dapur, kursi-kursi kosong di warung. Semua terasa seperti ejekan. Hari-hari berikutnya, Dadang menunggu tanda-tanda kekayaan yang dijanjikan Aki Hasan. Ia berharap uang akan datang, pelanggan akan membludak, atau harta akan tiba entah dari mana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Warungnya tetap sepi, tidak ada satupun perubahan. Dadang bahkan semakin kesulitan membayar utang. Ia kembali menemui Aki Hasan, menuntut jawaban. "Mana janji itu, Ki? Mana kekayaan yang kau katakan?" Aki Hasan hanya tersenyum tipis, matanya penuh rahasia. "Kau sudah diberi jalan, Dang, tapi ingat, pesugihan adalah perjanjian dengan setan. Setan selalu menuntut bayaran lebih besar. Kau sudah kehilangan anakmu. Itu harga awal. Apa kau masih mau melanjutkan?" Dadang terdiam. Kata-kata itu menghantam kesadarannya. Ia baru benar-benar mengerti. Semua yang dijanjikan hanyalah tipuan. Jalan pintas yang ia pilih tak membawa kemakmuran, melainkan petaka. Sementara itu Mary mulai bangkit perlahan. Meski hatinya hancur, ia berusaha menerima takdir. Ia sadar bahwa terus terpuruk hanya akan membuat luka semakin dalam. Dengan doa dan dukungan ibunya, Mary berusaha melanjutkan hidup baru. Dalam hatinya, ia menyimpan satu tekad. Kisahnya tidak boleh terulang pada orang lain. Beberapa bulan kemudian, Mary berbicara di hadapan warga desa. Dengan suara tenang namun penuh luka,
Ia menceritakan semua yang ia alami, dari warung sepi, ritual di Karang Hawu, hingga pesugihan di Gunung Gaulis yang merenggut nyawa anaknya. Ia mengingatkan semua orang agar tidak terjerumus pada jalan pintas yang menipu. "Jangan pernah percaya pada pesugihan," ucap Mary dengan tegas. "Itu hanyalah penipuan setan. Yang dijanjikan hanyalah fata morgana, tapi yang diambil adalah nyawa, kebahagiaan, dan jiwa kita sendiri." Cerita Mary menjadi peringatan pahit bagi warga desa. Banyak yang terdiam, sebagian meneteskan air mata. Sementara itu, Dadang yang kini hidup sendiri menyesali semua perbuatannya. Ia sering duduk berjam-jam di depan rumah kosongnya, menatap jalanan sepi, berharap bisa memutar waktu. Namun semua sudah terlambat. Kekayaan tidak pernah datang, istrinya pergi, anaknya tidak pernah lahir. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak akan pernah terhapus. Malam terakhir dalam kisah ini, Dadang duduk sendirian di warungnya. Lilin kecil menyala di atas meja. Angin malam bertiup, membuat api goyah. Dalam kesunyian ia berbisik lirih, "Aku bodoh. Aku ditipu setan." Dan begitulah akhir dari kisah pesugihan Gunung Gaulis. Sebuah pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu berakhir dengan kehancuran. Karena tidak ada kebaikan yang datang dari kegelapan. Hanya ada kehilangan, penyesalan, dan kebinasaan